Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana memanfaatkan kalkulator online untuk penentuan ukuran sampel dalam penelitian kuantitatif. Sebelum saya menjelaskan mengenai teori di balik kalkulator tersebut, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaannya. Kita mulai dari uji komparasi, yaitu t-test. Untuk mencari kalkulator, silakan diklik sampel size, kalkulator, ANOVA, atau misalkan t-test. Nanti akan muncul beberapa opsi mengenai kalkulator yang bisa digunakan. Berikut ini salah satu contoh kalkulator online yang tersedia di internet. Mari kita masukkan informasi-informasi yang perlu kita masukkan. Yang pertama adalah confidence level, yaitu 1 dikurangi taraf signifikansi. Misalnya taraf signifikansi kita 5%, maka kita tulis 95%. Yang kedua adalah power. Di sini ada penjelasannya. Power adalah probability untuk mendeteksi significant difference ketika perbedaan itu ada. Literatur merekomendasikan bahwa dalam uji statistik setidaknya minimal power uji statistik yang perlu dipenuhi adalah 80%. Baik, jika itu 95 dan 80 dapat dikatakan default dalam uji statistik di ilmu-ilmu sosial, maka informasi di baris yang ketiga dan keempat ini tergantung dari penelitian yang kita lakukan. Misalnya saya hendak membandingkan IQ pada individu di kelas akselerasi dan kelas reguler. Kita tahu IQ itu metriknya adalah minnya 100, kemudian deviasi standarnya adalah 15, atau jika itu dibuat menjadi varians adalah 225. Misalnya literatur sebelumnya menunjukkan bahwa rata-rata perbedaan IQ antara akselerasi itu adalah misalkan selisihnya atau delta adalah 5, maka 5 kita tulis di sini, selisihnya adalah 5. Kemudian varians dari skor itu adalah 225, sehingga 225 kita masukkan menghasilkan 142, sehingga kebutuhan sampel kita untuk penelitian ini adalah 142. Mari kita simulasikan. Misalnya selisih dari studi terdahulu adalah 10, kita masukkan, maka jumlah partisipan yang perlu kita libatkan adalah minimal 36. Seperti itu. Misalnya kita ingin meningkatkan bahwa taraf signifikan kita adalah 99%, misalkan 99%, maka kebutuhan kita sedikit lebih banyak menjadi 53. Atau power statistik yang kita harapkan adalah 90%, maka akan membutuhkan sampel sebesar 67. Namun dari literatur biasanya taraf signifikansi adalah alfanya 5% atau 95, kemudian powernya adalah 80. Baik, kita coba analisis varians. Oke, di sini terlihat saya mengambil dari statskingdom.com yang menyediakan kalkulator untuk mencari seberapa besar ukuran sampel yang kita perlukan dalam uji analisis varian. Kita pilih ANOVA, kemudian powernya 80% atau 0,8, signifikansi levelnya 0,05. Kemudian kita coba, misalnya prediktornya adalah 2 kelompok. Kemudian kita lihat efeknya kita menggunakan apa? Menggunakan F kuadrat, R kuadrat, ataukah F. Misalnya kita coba sumbangan efektif dalam R kuadrat. Misalnya efek size-nya adalah 0,25 atau 25%. Kita misalkan pakai digit yang tidak terlalu besar, 3 digit. Baik, kemudian kita kalkulasikan. Dari sini sampel yang kita butuhkan adalah 26. Program ini juga menyediakan sampai seberapa jauh kita membutuhkan sampel hingga mencapai lebih dari 80%. Terlihat di sini jika N kita 32, kita sudah melebihi 0,8 dalam hal power. Selanjutnya adalah uji korelasi. Misalnya kita melakukan uji korelasi 2 variabel. Untuk mengestimasi sampel size dalam uji korelasi, saya menggunakan kalkulator online yang dikembangkan oleh UCSF.
Di sini tersedia informasi yang harus kita masukkan adalah alfa yaitu 0,05, beta kita tadi menemukan bahwa hubungan antara variabel yang kita teliti itu adalah 0,5, itu powernya itu 0,8 sehingga betanya itu adalah 0,20, sehingga ada sedikit perbedaan dengan kalkulator sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ini 95%, ini 0,8 atau 80%, ini kebalikannya. Jadi ini 5%, ini 20%. Misalnya penelitian terdahulu, kemudian kita hitung yang kita butuhkan adalah 29 orang partisipan. Kalau misalkan penelitian yang terdahulu menemukan korelasinya sedikit lebih kecil, misalkan 0,30, kemudian kita hitung dibutuhkan sampel sebesar 85. Selanjutnya estimasi sampel size berdasarkan uji regresi. Berikut ini caranya: pilih regresi, kemudian powernya itu 0,8, signifikansinya 0,05, kemudian misalnya jumlah prediktornya adalah 4 prediktor, kemudian kita menekankan kepada R square. Kita lihat di sini bukan R kecil tapi R besar, artinya itu korelasi antara kelima variabel. Jadi 4 variabel prediktor dan 1 variabel kriteria atau variabel dependent. Kemudian misalkan efek size keempat prediktor ini menyumbangkan atau berkontribusi sebesar misalnya 50% atau 0,5, maka sampel yang kita butuhkan cukup 18 orang untuk mendapatkan power sebesar 0,82. Misalnya efek size-nya itu kecil 0,2 gitu ya, maka sampel size-nya adalah 53. Misalnya kita perbesar jumlah prediktornya, misalnya 5 prediktor, kita kalkulasi jumlahnya lebih banyak yaitu 58. Saya kira cukup. Video selanjutnya akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan power dan signifikansi level, serta mengapa efek size itu mempengaruhi kebutuhan terhadap sampel, di mana semakin besar efek size, kebutuhan sampel semakin kecil. Ukuran sampel yang dijelaskan pada video ini merupakan salah satu pertimbangan saja dari sisi statistika. Ada banyak pertimbangan dalam menentukan ukuran sampel, ada pertimbangan yang terkait dengan metodologi atau validitas eksternal penelitian. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.